teman-teman dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, bersama kami podcast Wong Cile. Hari ini kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang datang jauh-jauh dari Depok datang ke Jakarta. Ya, tadi naik motor karena ingin bercerita kepada kita semua. Beliau ini sudah 27 tahun lebih berjuang untuk memperjuangkan tanahnya yang direbut oleh oknum yayasan. Telah hadir pada sore hari ini Pak Udin ya? Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin ya, Muhammad Hasanuddin. Oh, iya. Ya, Pak Muhammad Hasanuddin. Lahir asli dari Depok, Pak. Depok. Asli dari Depok. Lahir tahun berapa, Pak? Tahun 62. Tahun 62 Pak Udin ini sudah lahir. Kalau bisa bercerita background Pak Udin, pekerjaan, kemudian apa namanya, dulu Pak Udin bersekolah di mana? Baik, buat sekolah saya madrasah sama aja SDI. SDI ya? Madrasah. Di Depok itu Pak Udin? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya. Kemudian 10 bulan Ya. Sekolah, belum tamat, belum kelas 1 kita udah keluar. Hanya 10 bulan, 10 berarti bulan. kelas 1 pun tidak selesai? Tidak selesai. Waduh, hebat. Tapi kenapa Pak Udin sekarang bisa membaca itu, Pak? Alhamdulillah, karena kita belajar di jalan aja. Oh, Ngintip-ngintip, akhirnya kita belajar. Kita keluar sekolah dari 10 bulan itu kita nggak bisa baca, Ya. nggak huruf tahu A atau B atau C, cuma saya bisa huruf Arab aja. Waduh, keren teman-teman semuanya. Alif Pak bata. Udin ini atau Pak Hasanuddin ini hanya kelas 1 tidak lulus. Jadi kelas 1 pun tidak selesai ya. Tidak selesai. Tapi sekarang bisa membaca bahasa Arab, Al-Qur'an juga bisa membaca. Nah, Pak Udin, saya dengar-dengar Pak Udin ini keluarganya punya sebidang tanah di Jalan Tole Iskandar yang ini sedang bermasalah itu. Betul nggak Pak Udin? Betul. Ya. Jadi gini, secara kronologisnya, ya kami keluarga dari ahli waris Bolot Bincisan Ya. tidak pernah merasa jual kepada siapapun. Itu yang pertama. Ya. Jadi tanah itu memang tanah leluhur Bolot Bincisan. Leluhur Bolot Bincisan dari kakek kami, kakek kumpi kami, Ya. ya kan, dari seluruh ahli waris. Kemudian kami tahu dari orang tua kami Miin bin Kinan. Ya. Jadi Bolot Bincisan ini dengan Pak Hasanuddin itu Cicit. turun berapa? Level 4. Level 4 Level ya. 4. Ya. Nah, kemudian kalau orang tua saya level 3, cucu. Ya. Cucu. Nah, dari keterangan orang tua saya almarhum, jadi di situ dari mulai anaknya Pak Bolot di rumah itu, bahkan sampai cucunya pun saya typing ada disebut namanya oleh orang tua almarhum. Ya. Yang terakhir adalah Ani Rusani, kakak daripada bapak saya. Kalau Bapak saya Pak Hasanuddin berapa bersaudara? Ya, saya 9. 9 bersaudara. Iya, 9 bersaudara. Ya. Nah, kemudian setelah itu orang tua saya menceritakan tentang permasalahan ini. Ya. Bahwa ini leluhur kamu yang punya, ya kan? Cuman nggak disebutkan dari pihak anak-anaknya Pak Bolot tinggal di situ dan termasuk cucunya. Yang mau disebutkan terakhir adalah Ani Nursani, adalah kakak bapak saya. Yang terakhir tinggal di situ. Dan lahirnya di situ juga tahun 35. Ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Udin ya, kalau saya lihat itu tanah itu kan luas dan di pusat kota ya. Ya. Dulunya Pak Bolot Bincisan ini apa? Kok bisa punya tanah seluas itu? Kalau menurut keterangan almarhum itu memang sudah dari dulu, dari tahun 50-an lah. Pejabat atau Enggak juga. Sebagai katanya sih dulu katanya mandor gitu, mandor apa saya nggak ngerti. Mandor, bahasanya itu. artinya orang yang memang bisa beli tanah gitu ya, punya kemampuan untuk beli tanah. Iya, sebelum rincikan itu. Pertanyaan dari saya, Pak Udin yakin itu tanahnya Bolot Bincisan? Yakin, sangat yakin. Sangat yakin. Sangat yakin. Iya, 1000 yakin ya. Bahkan 1000 yakin. Oke, jadi itu memang yakin tanahnya Bolot Bincisan. Kemudian turun temurun ada keluarga yang di situ, bahkan dulu makamnya Bolot Bincisan juga ada di situ. Kalau makam Bolot Bincisan sebenarnya bukan di tanah itu, sebelahnya lagi. Oh, sebelahnya. Sebelahnya lagi. Ya. Pas tepatnya di Kilanopo saat itu.
perlu saya ceritakan tentang kronologis Ya. kepemilikan saya. Ya. Karena saya dapat dari orang tua saya, Ya. Bapak Miin bin Kinan ini Ya. mengenai masalah ini. Ya. Kemudian kita dari turun menurun keluarga, yang terakhir adalah Andi Nursani yang tinggal di situ. Kemudian beliau telah meninggal, maka gantinya adalah anaknya namanya Sri Suhyati yang kemarin meninggal itu. Ya. Nah, dilanjut oleh mereka dan termasuk anak-anaknya di situ, ya. Nah, saya cerita tentang mengenai masalah permasalahan ini. Ya. Ketika pada tanggal 8 April 94, tepatnya tanggal April 94, saya dipanggil Polres Depok. Kemudian saya tuh kaget, kok saya nggak ada kaitan dengan masalah apa-apa, kok tiba-tiba kok dipanggil. Sebelumnya nggak tahu, Nggak sebelum tahu 94 KUHP itu nggak ada masalah nggak apa-apa ada ya. masalah apa-apa. Terus? Nah, ketika dipanggil dikenakan pasal 385 406 263. Iya. Nah, kami ini emang nggak ngerti apa-apa, tapi kami belajar. Belajar dalam artian ya membelajarkan KUHP sebisa saya pada Jadi saat alasannya Pak Udin dilaporkan karena menduduki tanah itu. Ya, Yang alasannya dilaporkan itu. atas nama Pak Hasanuddin ya. Saya Ya. kuasa ahli waris pada saat itu. Iya. Nah, ringkesnya Iya. ketika diperiksa ya katakan bahwa kami tidak pernah jual kepada siapapun, Ya. ya kan? Ya. Kemudian pihak penjual atau pihak yang menjual YPKC maupun Mariyati, Ya. saya minta apa dihadirkan, saya minta dikonfrontir. Apa Jadi benar mereka? itu dilaporkan oleh YPKC, YPKC, Yayasan Pendidikan Perawatan Santa Karolus. Kesehatan Karolus. Dulu perawatan. Dulu keperawatan, sekarang kesehatan. Kesehatan. Jadi Pak Udin dilaporkan oleh YPKC karena diduga menyerobot tanah tersebut pada Betul. tahun 94. Hasilnya Betul. gimana, Pak Udin? Hasilnya ringkesnya pada saat itu Kajab Jari Pak Hadoyo. Beliau langsung memeriksa 3 kali, dikembalikan berkas-berkas itu P19 ke P21. Maka terakhirnya dinyatakan ditanya SP3 Iya. oleh Kajab Jari Ya. Pak Handoyo. Jadi dari kepolisian dilimpahkan ke Kajari dan Kajari SP3. SP3. Artinya teman-teman semua bahwa Pak Udin ini tidak bersalah atau bersalah. dalam arti tidak menduduki tanah Tidak itu. menduduki tanah gitu ya. itu. Nah, Atau ada ungkapan waktu itu berarti tanah itu benar milik Pak Udin? ya begini. Untuk masalah itu mengenai masalah apa namanya, saya tanya kepada kejaksaan, Ya. apa sebabnya ini tidak naik perkara ini? Ya. Karena saya dihentikan perkara ini oleh Kajab Jari ke Polres. Ya. Nah, sebabnya ini, dari sini kita akan buktikan bahwa sertifikat yang namanya si Mariyati Slamet ini tidak pernah ada. Oh, Tidak ada aslinya yang dimaksud. Jadi Kajari melihat sertifikat yang ada di SHGP ini ya? SGB Mariyati Slamet SHGP tidak. Mariyati Slamet itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan, tidak ada aslinya. Tidak ada aslinya. Ya, Maka dan tidak ditemukan memang. Ya jelas kalau aslinya nggak ada berarti tidak ditemukan. Oke. Ya. Dari situ saya sudah aman, nggak ada masalah. Cuman saya nggak dapat SP3 dari Polres. Oh, SP3-nya nggak ada. Nggak dapat saya. Nah, Tapi kok Pak Udin tahu SP3 itu? karena tidak. Mang Cakun itu datang ke rumah. Oh, tapi Pak tidak Robi. berlanjut lagi ya? Tidak berlanjut Ya, lagi. ya, Nah, ya. saya pikir udah nggak ada masalah. Ya. Kemudian di tahun 96 tepatnya tahun 96 ada gugatan baru, yaitu 96. gugatan perdata Ya, di Bogor. Ya. Nah, saya kaget lagi. Ya. Ada apa lagi? Ya. Nah, ternyata dalam peristiwa gugatan itu ya dikatakan saya banyaklah bicara hukum bla bla bla, menggugat ini dan itu ya kan. Ya. Akhirnya saya tetap saya jalankan. Saya juga istilah kasar namanya orang kampung nggak punya apa-apa. Ya. Bekalan ini apa nggak ada, seadanya. Lawyer pun juga saya kasarnya boleh ngutang bahasanya. Ya. Jadilah ceritanya dalam hal ini gugatan mereka kita jawab dengan jawaban gugatan tersebut. Ya. Waktu itu Pak Udin juga nyewa lawyer ya. Nyewa lawyer, cuma lawyernya saya nggak bayar, kemarin saya ngutang. Nah, sebelum ke putusan dan ke gugatan nanti di sesi kedua, Baik. Pak Udin alasan yang menjadikan YPKC
bisa menduduki atau mengklaim itu tanahnya mereka? Apa itu Pak Udin? Ya, kalau saya lihat dari segi permasalahan, sertifikat mereka kan atas dasar kan dari fotokopi. Ya. Jadi sertifikat SAM mereka membeli kepada Mariyati Slamet. Mariyati Slamet. Itu berupa fotokopi, tidak ada aslinya. Ya, aslinya. Oke, ya. Nah, terus kemudian jadilah HGB. Nah, jadilah SHGB. SHGB. Ya. Nah, ketika SHGB dia gugat perdatanya. Nah, yang menjadi permasalahan kan mereka punya SHGB nih ya. Nah, kok itu dianggap ya, kita duga SHGB itu tidak tepat di situ. Kenapa? Jelas, karena dia di persil beda. Oh, persilnya kita, beda. Ya. Ahli waris Bolot Binjisan tuh persil 156. 156 lokasinya di situ. Tol Iskandar di situ. Iya. Seluas 20.634. 20.634. Iya. Ya, itu persil 156. Nah, SHGB-nya dari YPKC persil berapa? 155. 155 itu posisinya di Pasar Segar. Oh, jadi di sampingnya sebelah dari tanah Abang. Harusnya YPKC itu mempunyai tanah di situ. Iya. Iya. Jadi bisa diduga YPKC juga bisa ditipu oleh mafia, bisa juga ya. Bisa. Ya, jadi bukan saja YPKC yang menipu, tetapi ditipu oleh orang lain. Daripada orang lain. Betul. Korban bisa dari jadi pihak korban orang lain. oknum lain. Nah, itu yang membuat yakin bahwa salah satunya SHGB itu tidak tepat adalah lokasinya yang berbeda. Ya, berbeda persilnya beda. 156 YPKC 155. Itu tertulis di SHGB? Tertulis di SHGB tertulis. Kemudian di sertifikat Mariyati Slamet 93 tertulis juga. Oh, tertulis semuanya ya. Tertulis semua. Lah, terus saya dengar ini ya, Pak Udin, Mariyati Slamet itu tidak ditemukan itu terungkap di dalam persidangan atau apa itu? Jadi kalau dalam masalah Mariyati Slamet tidak diketemukan, ya. Atau Mariyati Slamet itu hanya ceritanya mati, ya. Itu saya ketemukan dari surat Mas Nasari. Oh, itu Mas Nasari itu siapa? Notaris antara saya itu jual beli antara YPKC sama Mariyati Slamet. Dan di situ baru saya ketemukan. Temukannya mana? Pada tanggal 17 Mei 91. Nyonya Mariyati Slamet meninggal. Oh, jadi tahun 1991 di akte notaris tersebut Mariyati Slamet sudah meninggal. Nah, terus peralihan hak milik yang dialihkan ke YPKC itu tahu? Itu Pak ahli warisnya Mariyati Slamet menurut keterangan itu. Ahli waris Mariyati Slamet. Ya. Tahun 93 mereka 93. Perikatan jual beli. Perikatan jual beli. Jadi yang perikatan bukan Mariyati Slamet, tetapi ahli warisnya. Oke. Ya. Nah, tadi kan persilnya berbeda. Nah, dengar-dengar ada juga penyerobotan nilai objek pajak nama. Nah, itu katanya berbeda, itu gimana, Pak Udin? Ya, baik. Ya. Untuk PBB dari mulai Sismiop tahun 93 sampai 2024 atas nama Bolot Binjisan di nomor terakhir 389 adalah punyaan Bolot Binjisan. Kalau dari pajak Sismiop itu dari tahun 93. Oh, 93. Nah, yang dari 58 itu? Oh, karena itu saya tidak dapat keterangan dari orang tua saya. Okay. Tahu-tahu udah dapat Sismiop tahun 9 atau pembaruan atau undang-undang Menteri Keuangan saat itu. Jadi Girik nggak berlaku lagi, yang keluar STTS atau pajak. Tuh. Nah, dari situ saya bisa tahu bahwa YPKC ini mempunyai seri terakhir adalah 223. 223 itu yang di persil 155. Iya, perlu saya buktikan atau tidak? Ya. Oke, saya akan buktikan. Ya. Nah, halo, sebentar. Ya, jadi teman-teman semua, Pak Udin ini atau Bolot Binjisan itu mempunyai pajak belakangnya ya, NOP-nya ada 389, sedangkan YPKC
223. Nah, ya. ini bukti rekaman data dari Sismiop. Itu rekaman data Nomor dari Sismiop. 223. 223 Atas nama YPKC. Jadi Jumlahnya teman-teman ada bukti semuanya. 17.800 sekian. Oke. Nah, kemudian kita lihat dari buku letter saya Kelurahan Depok, Ya. yaitu bukan Merti Selamat yang ada Insinyur Lukman Ashadi. Oh, iya. Nah, berdasarkan buku letter saya Kelurahan Depok. Hmm. Nah, ini bukunya letter saya-nya. Ya. Luasnya 562 meter. Oke, baik. Nah, Jadi teman-teman semua, Pak Udin sudah datang ke kelurahan ya Pak, berkali-kali datang ke kelurahan, sudah berganti lurah berkali-kali, dan ada namanya letter C yang ada di kelurahan, dan itu tercatat di dalam letter C itu kalau Persil 156 adalah 155. Ini 155. ya, yang 156 adalah miliknya Bolot Benjisan. Ya. Tetapi yang 155 ini atas nama Lukman Ashadi, bukan atas nama Mariyati Slamet. Bukan Mariyati Slamet yang diklaim oleh YPKC bahwa peralihan hak tanah itu dari Mariyati Slamet. Ini bukti sampai sekarang pun masih ada di kelurahan. Masih ada. Dan Pak Lurah bersaksi bahwa itu tanah miliknya Bolot Benjisan. Betul. Iya. Nah, kemudian nih dari 156, Iya. ujungnya 389. Betul, 389. Atas nama Bolot Benjisan. 20.634. Nah, sesuai dengan buku letter C, Iya. Pusat Kelurahan Depok. Atas nama Bolot Benjisan. 20.634. Iya. Iya, ini pemirsa semua, seperti bukan sulap, bukan sihir, Pak ahli waris Bolot Benjisan itu punya nomor objek pajak 389, tapi namanya bisa berubah teman-teman semua menjadi YPKC ya. Itu pada tahun berapa itu? Ini 2004-nya. 2004 ya. 2004 ke 2005 berganti YPKC. Saya akan buktikan, PBB-nya ada sama saya. Bisa berganti YPKC, padahal Pak Udin dan keluarga tidak menjual itu ya? Tidak sama sekali menjual pada mereka. Bisa sampai seperti itu ya? Inilah yang mereka menyatakan pajak saya bayar, lihat semua. Oh, NOP-nya adalah saya. Iya, benar teman-teman semuanya, 389 NOP-nya dari Bolot Benjisan ya. Tetapi sini namanya sudah diganti YPKC. oleh YPKC. Pak Udin sudah pernah mempertanyakan kepada KPP Pratama waktu itu atau Badan Keuangan Daerah dari Depok? Sudah, tapi jawabnya ini ada database. Jadi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dan saya katakan, emang saya pernah jual beli sama YPKC kan tidak? Ya, saya jadi gini, database itu kan sudah dari lama, ya kan? Ketika itu tidak ada orang yang memasukkan itu, kan database itu tidak bisa berubah, ya kan? Jadi artinya ada oknum yang mengubah itu, gitu kan ya? Itu kan dugaan kita tentunya kan. Jadi ada oknum yang mengubah objek pajak menjadi YPKC. Ya. Jadi ini kejanggalan yang saya pikir luar biasa teman-teman semua, dan Pak Udin sudah mencoba untuk mengurus itu tapi ya. tidak berhasil sampai saat ini. Belum berhasil ya. Luar biasa. Ya, kemudian Pak Udin, saya dengar-dengar nih ya, tahun 2021 ahli waris Bu Suyati ya, Pak Gesang keluarga itu terusir dari tanahnya. Benar nggak itu Pak Udin? Betul sekali. Jadi kebetulan saya juga ada di situ. Pada saat itu saya ketemu lawyernya YPKC. Nama panggilannya Bu Ani. Nah, saya sempat debat dalam hal ini. Saya bilang dasarnya apa untuk mengeluarkan atau memindahkan keluarga saya. Nah, tapi mereka berdasarkan adalah putusan ingkrah. Bahkan saya tanya, Ibu tahu nggak putusan ingkrah itu isinya apa? Saya katakan itu. Nanti kita bedah lagi di putusan itu. Jadi pagi hari lah, sekitar jam 7, jam 8 lah mereka tuh datang rame-rame, segerombolan itu. Jadi yang ada di lokasi itu, yang tinggal di situ adalah tinggal bekas rumah warisan dulu. Jadi yang teruskan anaknya Suyati. Bu Suyati itu dari kecil memang di situ? Enggak, Jakarta dia, dari Jakarta karena orang tuanya sakit pulang ke Depok. Sebelumnya rumah itu ditempati siapa? Ani Nursani emaknya.
Oh, maknya itu yang lahir tinggal di situ. lahir di Depok itu. Nah, lahir di Depok, tinggal di situ. Jalan Tole Iskandar itu, ya iya. kan. Nah, terus karena maknya sakit, Bu Suyati pulang. Tahun berapa itu? Sekitar tahun ya 2000-an lah. Kurang lebih 2000-an dan menempati di situ bersama suami, terus sama suami dan anak-anak. Ya, bahkan ya. KTP-nya pun di situ. KTP-nya di situ. Ya. Nah, kejadian tahun 2021 bulan apa itu, Pak? Kalau nggak salah bulan April tuh, Pak. Bulan April, sekitar bulan April. Sekitar bulan April. Ada oknum ya yang mewakili YPKC dan pengacara meminta keluarga untuk meninggalkan lokasi dengan alasan putusan ingkrah. Padahal putusannya tidak menghukum ya, tidak ada sama sekali eksekusi. Tidak menghukum, ya. Jadi itu kemudian diusir paksa. Tidak ada aparat yang melindungi atau mungkin dari kelurahan, dari kecamatan, tidak dari ada sama Pemda, sekali. dari polisi. Tidak ada sama sekali. Ada itu. Jadi kami sendiri bahkan kami itu diintimidasi tiap hari oleh mereka. Jadi lokasi itu dipagar rapat gitu ya? Lokasi sebenarnya bukan di pagar rapat, artinya mereka tuh udah kamu pindah, saya biayain ongkos ini. Oh, saya bilang nggak bisa. Mereka mau membayar pindahan, uang kerohiman. Uang kerohiman. Saya nggak mau saat itu. Iya. Nah, walhasil saya bicara keras di situ. Saya bilang nggak usah ribut-ribut, Bu. Saya bilang dalam putusan ini, kalau toh putusan pengadilan Bogor tahun 97 ini menyatakan perkara ibu menang dalam perkara ini, sertifikat itu benar, pemilik YPKC, silakan ibu ke pengadilan, minta eksekusi saya. Saya keluar tanpa minta perak pun, saya nggak ada masalah. Ahli waris bolot. Jadi bukan ibunya membuat eksekusi, yang nyuruh saya keluar. Saya minta pengadilan, secara resmi adalah pengadilan yang bisa eksekusi. Selain dari pengadilan nggak akan bisa. Harusnya memang kan pengadilan mengeksekusi itu. Iya. Tapi pengadilan tahu bahwa itu tidak bisa dieksekusi. Ya, tapi kenapa oknum yang segerombolan itu bisa mengeksekusi? Nah, karena tekanan-tekanan mereka pada ahli waris sapam-sapamnya tiap hari, tiap malam, maka kita termasuk saya sendiri nggak boleh masuk saat itu. Jadi sebelumnya gerbang ditutup rapat. Bu Suyati masih ada di dalam dengan keluarga. Nggak bisa keluar. Akhirnya sampailah berapa lama terkurung itu? Kurang lebih 1 bulan. Dari 1 tahun lah. 1 tahun itu 1 tahun, ya. Tidak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Terus kalau belakang dikunci, depan dikunci. Iya. Belakang dikunci, depan dikunci. Jadi kalau keluar anak-anaknya itu Suyati itu harus tanda tangan dulu, apalah segala macam. Terakhir yang saya sedihnya, kakak saya Suyati ini lagi sakit aja minta masuk mobil itu nggak boleh. Akhirnya didorong pakai dorongan kursi roda. Nah dari situlah warga saya, kakak saya ini berobat di rumah sakit sehingga ringkasnya sampai meninggal. Itu dari diusir sampai meninggal. Sampai saya tarik ke rumah. Serencana saya bawa ke lokasi. Kalau saya bawa lokasi pasti saya ribut. Maka saya menghindarkan keributan ini. Saya selesaikan anaknya. Kita kubur dengan cara baik-baik. Jadi istilahnya mengalah dulu lah daripada ada keributan di sana, tetapi bukan berarti kalah ya. Bukan berarti kalah. Gimana? Saya nggak habis pikir. Saya nggak habis pikir seorang lawyer bisa melakukan hal itu. Yang saya maksud, mereka itu tanpa dasar mengusir orang. Tanpa dasar secara hukum, dia akan mengusir orang tanpa ada kekuatan hukum. Betul. Nah, saya udah katakan, apabila putusan pengadilan Bogor menyatakan benar dalam perkaranya, menang dari JPKC, sertifikat itu benar, tidak ada salah lokasi, silakan, saya akan keluar. Nggak perlu saya minta ini dan itu, nggak perlu saya ribut seperti ini. Dan di Polres pun saya udah katakan demikian, sama. Saya bilang gitu. Akhirnya saya mendengar Pak Udin mencoba menyurati pengadilan terkait dengan putusan itu. Jadi mencoba untuk meminta eksekusi. Dan dijawab oleh pengadilan menyatakan bahwa karena tidak menghukum tidak bisa dieksekusi. Artinya eksekusi itu baik penggugat maupun tergugat tidak ada eksekusi kan? Tidak ada eksekusi. Jadi teman-teman semua kita garis bawahi tidak ada eksekusi di situ. Artinya harusnya tanah itu
masih bersengketa Ya. dan kedua belah pihak masih mempunyai hak gitu ya. Mempunyai hak. Masih mempunyai hak Tidak ada untuk istilahnya menduduki tanah Ya, itu gitu. Tidak ya. ada satu yang memonopoli karena Ya. memang tidak ada Keputusan secara hukum. Ya, ya. Baik. Iya. Jadi itu sejarahnya. Kemudian Pak Udin, di sesi pertama ini saya ingin mengatakan ya, sampai tingkat keyakinan berapa persen bahwa tanah itu adalah tanah Bolot bin Jisan? Saya jawab Pak. Ya. 1000% Pak. 1000% ya. Bahkan saya pernah ketemu Pak Menteri. Ya, Pak Menteri. Pada saat itu Pak Sofyan Jalil. Pak Menteri ATR waktu itu ya, Pak Sofyan. Saya tahun berapa itu? Sekitar tahun 2019-an lah. 2019. 2019. Ya, ya. Ada surat dari Kanwil. Ya, betul. Dalam hal masalah itu. Ya. Dan awalnya mengatakan mediasi. Ya. Tapi bukan nama YPKC. Ya. Sinarmas. Oh, sama Sinarmas ya. Tetapi Sinarmas itu tidak ada, maka Bu Ani itu masuk tanpa, saya juga pun nggak kenal pada saat itu. Ya. Dalam kemudian mereka keluar. Ya. Nah, akhirnya saya ceritakan semua persoalan apa yang saya ceritakan hari ini. Saya ceritakan seperti kayak saya ceritakan ke Pak Sofyan Jalil pada saat itu Pak Menteri. Ya. Nah, setelah berakhir cerita dikasih 10 menit sampai 30 menit saya pada saat itu bicara sama Pak Menteri. Pak Menteri mengatakan, saya minta maaf Pak Udin karena saya nepuk sebelah tangan. Artinya apa yang saya maksud untuk pertemuan ini kan nggak terjadi kan, nggak terlaksana. Jadi sebentar, undangan Pak Menteri waktu itu Pak Sofyan Jalil mengundang Pak Udin untuk menyelesaikan permasalahan itu Ya, atau mediasi. ada mediasi undangannya? Mediasi, Ya, undangan terus? mediasi. Nah, kemudian Pak Menteri terakhir saya bicara, saya udah ceritakan semua seperti kayak tadi. Ya. Pak Sanudin, apabila orang itu 1-2 hari itikadnya baik, Ya. bersediakah Pak Sanudin saya panggil kembali? Setiap Pak Menteri saya bersedia. Jadi Sinarmas mau membeli gitu tanah itu? Saya nggak tahu, pokoknya judulnya antar mediasi aja. Antara mediasi. Ya. Kemudian terakhir dikatakan, seandainya 1-2 hari orang itu, dia nggak bilang orang GBKC, dia nggak bilang orang siapa, orang itu yang tamu tadi itu mau eksekusi tanah itu. Saya minta pendapat Pak Udin seperti apa. Saya jawab, sepanjang tidak ada putusan pengadilan, ya kan, yang mereka menyatakan menghukum atau mengeksekusi, saya siap Pak Menteri, nyawa saya taruh di tangan saya bilang. Itu jawaban saya sama Pak Menteri saat itu. Jadi Pak Udin siap memperkorbankan nyawa saya karena yakin, itu, 1000% yakin 1000% tanah itu tanah Bolot bin Jisan. Oke, Ya. itu. Oke, baik teman-teman semua, tadi sejarah ya bagaimana perjuangan ahli waris Bolot bin Jisan untuk mempertahankan tanahnya ya dari tahun 59 ya, yang sudah menjadi milik Bolot bin Jisan, tetapi tiba-tiba di tahun 94 ada perubahan, kemudian dilaporkan ke polisi. Pak Udin di SP3 tidak terbukti menyerobot tanah itu. Artinya kalau logikanya terbalik, itu tanah milik Pak Udin karena tidak berlanjut. Kemudian tahun 96 ada putusan pengadilan negeri Bogor saat itu dan memang sudah sampai ingkrah, tetapi itu tidak ada kekuatan untuk menghukum atau mengeksekusi, menguasai lahan tersebut. Dan sebaliknya tahun 2021 justru Pak Udin dan keluarga Bu Suyati diintimidasi dan keluar. Inilah sekelumit cerita bagaimana perjuangan keluarga Bolot bin Jisan dalam mempertahankan tanahnya yang berada di Jalan Tol Iskandar, Depok. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah tune in, sudah melihat Wong Cilik ya, Wong Cilik Podcast, dan kita akan kembali lagi pada part kedua. Baik Pak Udin, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita sambung lagi di part kedua. Oke, sama-sama.